Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Ancol Selatan, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 bangunan rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta 90 personel diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Ini yang terbakar bangunan semi permanen. Bangunan semi permanen. Untuk sementara ini diduga dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapal motor milik nelayan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tiba-tiba terbakar hebat. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik di dalam kapal. Dalam video amatir yang beredar, kepulan asap dari kapal motor di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terbakar. Laporan selesai, komandanku Pak Ganit Dadang yang Saat terbakar, kapal motor tersebut berada di dermaga tempat pelelangan ikan brondok. Saat api semakin membesar, kapal tersebut ditarik menjauh agar tidak merembet ke kapal lain yang juga sedang bersandar. Nelayan sekitar sudah berupaya memadamkan api dengan melakukan pembasahan dari kapal lain. Namun cuaca panas dan angin kencang serta banyaknya bahan bakar minyak di dalam kapal menyebabkan api semakin membesar. Diduga arus pendek listrik di dalam kapal menjadi penyebab kapal motor tersebut terbakar. Api baru bisa dijinakan setelah 2 unit pemadam kebakaran dan 10 petugas dikerahkan ke lokasi kejadian. Saat itu pemadaman dibantu oleh anggota TNI Polri serta masyarakat nelayan yang ada di sana. Itu sudah padam jam 15. Lah, nama daripada kapal tersebut adalah Duta Merpati. Untuk kerugian ditafsir kurang lebih 350 juta. Tidak ada korban dalam kebakaran kapal motor ini, namun kerugian ditimbulkan ditaksir mencapai 350 juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Tulung Agung pada Sabtu sore. niki saiki nang gamping campur iki wis. Dan nek sing nulungi wis ngenek omah sebelah. Saat kebakaran terjadi, gudang dalam kondisi kosong, di mana seluruh karyawan gudang baru saja pulang. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sejumlah aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran digelar di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya ini ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan di Semarang, Jawa Tengah. Puluhan jurnalis dan mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan menggelar aksi demo menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pemedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mereka melakukan aksi berjalan kaki dan membawa spanduk menyatakan menolak revisi Undang-Undang Penyiaran yang tengah dibahas DPR RI. Menilai apa yang dilakukan oleh DPR RI yang berupaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik khususnya investigasi ini adalah sesuatu yang bertentangan, padahal investigasi adalah derajat paling tinggi dalam kerja-kerja jurnalistik. Serupa dengan Kepulauan Riau, di Semarang, Jawa Tengah, puluhan jurnalis dari berbagai aliansi se-Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Dalam orasinya, mereka turut menyoroti sejumlah pasal kontroversial dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran.
Penolakan terhadap RUU penyiaran ini bukan hanya terjadi di Semarang saja, tapi dari Sabang sampai Merauke semuanya melakukan aksi penolakan ini. Kenapa? Karena RUU penyiaran itu adalah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99. Sebagai simbol perlawanan, jurnalis menyegel pintu gerbang kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah dengan gembok bertuliskan tolak RUU penyiaran. Jurnalis juga menggelar aksi teatrikal tabur bunga serta menyiramkan air ke kamera yang menggambarkan matinya kemerdekaan pers. Sebelumnya, draft RUU penyiaran mendapat kritik dari berbagai pihak, khususnya terkait penayangan eksklusif jurnalis investigasi yang tertulis pada pasal 56 ayat 2. Para jurnalis juga meminta pemerintah segera membatalkan RUU penyiaran nomor 32 tahun 2002. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah tas mencurigakan ditemukan di parkiran stasiun LRT Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tim Jibom Gegana Brimopolda Sumatera Selatan ledakan tas tersebut dan mensterilkan lokasi kejadian. Inilah detik-detik tim Jibom dari Gegana Brimopolda Sumatera Selatan. Meledakan benda temuan berupa tas ransel yang mencurigakan. Salah satu personil berpakaian pelindung lengkap terlihat mendekati benda tersebut guna memastikan isi yang ada di dalam tas. Dinilai cukup aman, ternyata ransel berisi pakaian bayi itu dievakuasi untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Sukarami, Palembang. Warga digegerkan dengan penemuan tas ransel hitam yang mencurigakan. Ransel hitam tersebut diletakkan di lokasi parkiran khusus kendaraan karyawan LRT. Brimob sudah melakukan penindakan dan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut. Ternyata barang tersebut hanya tas biasa yang mana berisikan barang-barang perlengkapan bayi. Tas ransel yang menghebohkan tersebut selanjutnya dievakuasi ke Mapolsek Sukarami, Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau ditangkap polisi karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu. Selain itu di Bali, seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Satres Narkoba Polres Rokan Hilir mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial UT di rumahnya di Desa Sedingin, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Polisi menggeledah rumah pelaku dan menemukan 20 paket jenis sabu ukuran kecil dan 1 paket ukuran besar serta uang tunai sebesar 2,7 juta rupiah. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram itu dari seseorang di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Diketahui bahwa barang narkotika tersebut diperoleh pelaku dari seseorang yang berasal dari Tanjung Balai Asahan yang saat ini tengah kami lakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pelaku melakukan pengedaran narkoba tersebut di daerah sekitar rumahnya di Desa Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, di mana berdasarkan interogasi yang dilakukan, pelaku mengakui telah melakukan mengedarkan narkotika tersebut lebih kurang selama 6 bulan. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Tabanan, Bali, ibu rumah tangga berinisial RN diamankan saat narkoba Polres Tabanan karena terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. RN ditangkap bersama 6 pengedar narkoba lainnya. Polisi menemukan barang bukti total 101 paket narkoba jenis sabu dengan berat 306,83 gram neto dari penangkapan ke-7 pelaku di 2 lokasi berbeda. Di mana TKP pertama kita lakukan pengungkapan, kemudian dikembangkan langsung ke TKP kedua di rumahnya. Ini kita lakukan pengungkapan dengan BP yang barang bukti jenis sabu-sabu yang lumayan besar bagi kami di Polres Tabanan untuk pengungkapannya, yaitu sebanyak 15 plastik klip narkotika
jenis sabu seberat 285,47 gram. Lentuk. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui siapa pemasok narkoba kepada ketujuh pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan.